Dari istana, sebuah pengumuman penting menggema ke seluruh penjuru negeri. Presiden Prabowo Subianto mengungkap skandal besar yang mengguncang fondasi ketahanan pangan nasional. Dalam konferensi pers yang penuh ketegangan, ia menyoroti betapa seriusnya ancaman ini bagi masa depan bangsa. Tercatat, ratusan perusahaan penggilingan padi, tepatnya 212 pelaku usaha, terbukti melakukan praktik oplos beras secara sistematis dan terorganisir. Mereka dengan sengaja mencampur beras kualitas rendah, lalu menjualnya sebagai beras premium. Praktik curang ini tidak hanya merugikan konsumen yang berharap mendapatkan kualitas terbaik, tapi juga menimbulkan kerugian besar bagi negara. Presiden menyebut tindakan ini sebagai bentuk sabotase ekonomi, sebuah pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat Indonesia. Ia menegaskan, pelaku harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Selama ini, fluktuasi harga beras di pasar sering dianggap sebagai hal wajar akibat faktor musiman. Namun, kenyataannya, ada manipulasi harga yang dilakukan secara terorganisir di balik layar, sehingga masyarakat menjadi korban permainan harga. Pemain besar industri perberasan menciptakan ekosistem bisnis yang penuh tipu daya, menggerogoti keuangan negara, dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pangan nasional. Pernyataan keras Presiden didukung data pemerintah yang menunjukkan skala masalah ini sangat luar biasa besar. Data tersebut mengungkap betapa luasnya jaringan pelaku yang terlibat, mulai dari produsen hingga distributor. Praktik oplos beras ini bukan sekadar pelanggaran bisnis biasa, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dampaknya terasa langsung di meja makan rakyat kecil. Saat pemerintah berjuang keras menstabilkan pasokan dan harga pangan, justru ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan cara culas dan merugikan banyak orang. Skandal ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Pengawasan rantai pasok pangan harus diperketat tanpa kompromi, agar kepercayaan masyarakat terhadap pangan nasional bisa dipulihkan dan kejadian serupa tak terulang lagi. Modus permainan harga ini tampak sederhana di permukaan, namun dampaknya sungguh luar biasa dan merugikan banyak pihak. Di balik setiap karung beras yang beredar di pasar, ada kisah panjang tentang manipulasi harga yang seringkali luput dari perhatian masyarakat. Perusahaan-perusahaan besar membeli beras medium dari petani dengan harga yang sangat murah, menekan petani agar menerima bayaran rendah demi kelangsungan hidup mereka. Setelah itu, beras tersebut dikumpulkan dan dikemas ulang, lalu diberi label sebagai beras premium. Kemasan dibuat semenarik mungkin, lengkap dengan klaim kualitas super yang sebenarnya palsu. Label-label premium ditempelkan tanpa proses seleksi kualitas yang memadai, hanya demi menarik perhatian konsumen. Beras oplosan ini kemudian dijual dengan harga yang jauh melampaui harga eceran tertinggi. Para pelaku meraup keuntungan besar dalam waktu singkat, sementara konsumen tertipu dan membayar mahal untuk kualitas yang tidak sesuai. Konsumen merasa kecewa karena kualitas beras yang dibeli tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan. Di sisi lain, petani tetap tertekan dengan harga rendah, sehingga mereka sulit meningkatkan taraf hidup. Para pelaku juga sengaja menciptakan kelangkaan semu di pasar, membuat masyarakat panik, dan memicu kenaikan harga secara drastis. Situasi ini membuat akses terhadap beras semakin sulit bagi banyak orang. Eksploitasi ini berjalan mulus karena lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Selain itu, sulitnya membedakan kualitas beras hanya dari kemasan membuat konsumen semakin mudah tertipu. Para pelaku membangun citra premium melalui iklan masif di berbagai media, mulai dari billboard hingga media sosial. Padahal, isi di dalam kemasan tersebut tidak sesuai dengan klaim yang ditawarkan. Inilah bentuk kejahatan kerah putih di industri pangan, di mana dokumen resmi dan kemasan mewah dijadikan senjata utama untuk menipu konsumen dan meraup keuntungan. Sistem distribusi pangan kita sangat rentan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Proses distribusi yang panjang dan berlapis-lapis membuka celah bagi praktik curang seperti ini. Skandal ini membuktikan bahwa pengawasan dan transparansi dalam rantai distribusi pangan mutlak diperlukan. Hanya dengan pengawasan ketat dan keterbukaan informasi, keadilan bagi petani dan konsumen bisa terwujud. Siapa yang paling diuntungkan? Bukan ratusan pengusaha kecil, tapi segelintir kelompok bisnis raksasa. 4 hingga 5 grup besar diduga menjadi otak di balik operasi sistematis ini, mengendalikan pasar dan harga.
Perusahaan kecil hanya operator lapangan, dikendalikan oleh para raksasa. Oligopoli ini sangat berbahaya. Mereka bisa menyandera nasib jutaan orang, menekan petani, dan manipulasi harga sesuka hati. Penegakan hukum harus menyasar para dalang utama, bukan hanya operator kecil. Hanya dengan membongkar jaringan hingga ke puncak, efek jera bisa tercipta dan industri perberasan dibersihkan. Kerugian akibat skandal oplos beras ini mencapai 100 triliun per tahun. Angka yang luar biasa besar. Bayangkan jumlah ini setara dengan anggaran pembangunan infrastruktur besar, atau bisa digunakan untuk membiayai pendidikan jutaan anak Indonesia. Setiap tahunnya, negara kehilangan potensi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat luas, hanya karena praktik curang segelintir pihak. Setiap kilogram beras oplosan menambah kerugian negara dan masyarakat. Bukan hanya petani yang dirugikan, tapi juga konsumen yang membeli beras dengan harga dan kualitas yang tidak sesuai. Praktik ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional. Dampaknya sistemik, merusak mekanisme pasar, menggerus daya beli dan menghilangkan potensi pendapatan negara. Harga beras menjadi tidak stabil, pedagang kecil kesulitan bersaing, dan masyarakat menanggung beban ekonomi yang semakin berat. Ketidakpastian ini membuat banyak keluarga harus berhemat lebih ketat. Keuntungan ilegal ini tak tercatat dalam pembukuan, artinya pajak pun hilang. Negara kehilangan pemasukan yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Praktik gelap ini memperlebar jurang ketimpangan sosial. Dana yang seharusnya untuk infrastruktur dan kesejahteraan justru dinikmati segelintir pihak. Sementara itu, banyak proyek pembangunan terbengkalai dan masyarakat kecil harus puas dengan fasilitas seadanya. Ketidakadilan ini terus berulang dari tahun ke tahun. Ini bukan kerugian semalam, tapi akumulasi kejahatan ekonomi bertahun-tahun. Setiap tahun praktik ini terus berlangsung, menumpuk kerugian yang semakin sulit dipulihkan. Generasi mendatang pun terancam mewarisi beban yang sama jika tidak segera dihentikan. Skandal ini cermin rapuhnya pengawasan dan keberanian pelaku kejahatan kerah putih. Kurangnya transparansi dan lemahnya penegakan hukum membuat para pelaku merasa aman beraksi. Pengawasan yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat justru seringkali gagal mendeteksi pelanggaran. Mengungkap angka ini baru langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah mengembalikan uang ke kas negara. Diperlukan kerjasama lintas lembaga, transparansi, dan komitmen kuat untuk menindak tegas para pelaku. Hanya dengan upaya bersama, keadilan bisa ditegakkan dan kepercayaan publik dipulihkan. Praktik serupa tak boleh terulang lagi. Kita semua punya peran untuk mengawasi, melaporkan, dan memastikan keadilan berjalan. Hanya dengan kesadaran kolektif, masa depan pangan Indonesia bisa terjaga dan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud. Presiden Prabowo tak hanya mengungkap, tapi juga bertindak tegas. Ultimatum dilayangkan, 211 perusahaan harus kembalikan 100 triliun kerugian negara. Jika tidak, pemerintah akan menyita seluruh aset mereka. Langkah ini belum pernah terjadi sebelumnya di sektor pangan. Tujuannya jelas, memulihkan kerugian negara dan menciptakan efek jera maksimal. Penyitaan aset jadi sinyal keras, era impunitas pebisnis culas telah berakhir. Negara menunjukkan taringnya, menegaskan aturan main yang adil bagi semua. Ini pertaruhan kredibilitas pemerintah dalam menegakkan hukum. Perintah tegas diberikan, usut tuntas tanpa pandang bulu. Presiden langsung instruksikan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memproses semua pihak yang terlibat. Kasus ini jadi prioritas nasional, bukan sekadar pelanggaran bisnis, tapi tindak pidana. Penegakan hukum harus menyasar semua pelaku, dari operator hingga elit bisnis. Publik menanti, apakah aparat berani menyentuh pemain besar atau hanya kelas teri? Keberhasilan penegakan hukum jadi tolok ukur keseriusan pemerintah memberantas mafia pangan. Proses hukum transparan dan adil adalah kunci. Jika tuntas, ini kemenangan besar bagi hukum Indonesia. Untuk menggambarkan besarnya kerugian, Presiden Prabowo memberi perbandingan konkret. Rp 100 triliun bisa merenovasi lebih dari 100.000 sekolah rusak setiap tahun, hampir 10 kali lipat dari anggaran saat ini. Uang yang dirampok mafia beras adalah hak jutaan anak Indonesia untuk pendidikan layak. Kerugian negara bukan sekadar angka. Di baliknya ada jalan, rumah sakit, dan bantuan sosial yang gagal terwujud.
Setiap karung beras oplosan adalah satu bata yang dicuri dari masa depan bangsa. Kesadaran ini harus jadi energi publik untuk mengawal kasus hingga tuntas. Tak boleh ada Rp1 pun uang rakyat hilang sia-sia. Skandal ini adalah krisis kepercayaan, bukan sekadar kasus kriminal. Kepercayaan pada pemerintah, aparat hukum, dan antar warga dipertaruhkan. Penanganan tegas dan transparan adalah satu-satunya jalan memulihkan kepercayaan publik. Setiap proses hukum harus terbuka agar rakyat bisa mengawasi. Kemenangan bukan hanya menghukum pelaku, tapi membuktikan hukum berlaku sama untuk semua. Tanpa kepercayaan, kebijakan dan pembangunan akan sulit dijalankan. Negara harus hadir, melindungi hak rakyat, dan membangun kembali kepercayaan yang retak. Skandal oplos beras harus jadi titik balik bangsa Indonesia. Pangan adalah urusan kedaulatan, bukan sekadar bisnis. Integritas di seluruh rantai bisnis pangan harus ditegakkan. Keuntungan tak boleh diraih dengan menipu konsumen dan merugikan petani. Bisnis berkelanjutan dibangun di atas kejujuran dan kepercayaan. Masyarakat harus jadi konsumen cerdas, mendukung produsen jujur, dan aktif mengawasi. Pilihan ada di tangan pemerintah, aparat, pebisnis, dan kita semua. Masa depan ketahanan pangan Indonesia ditentukan oleh pilihan hari ini. Semoga skandal ini jadi yang terakhir, dan meja makan rakyat selalu terisi beras yang layak dan jujur. Integritas adalah kunci ketahanan bangsa.